lupa untuk pengabsenan disiapkan masing-masing untuk materi bisa kalian akses di Classroom. Oke, perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain untuk bergabung. Oke, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. E-commerce pertemuan ke-10 ya. Kemarin sudah kita adakan ujian tengah semester ya. Nanti saya olah untuk nilai, nanti saya gabungkan pada saat sama UAS, baru nanti ada output dari penilaian untuk kalian semua. Seperti itu ya. Mungkin bisa kita mulai ya. Nah, untuk materi nanti bisa kalian akses di Classroom ya. Per pertemuan itu nanti saya upload seperti itu. Untuk pengumpulan kemarin belum saya cek semua ya. Yang saya harapkan tidak melebihi batas pengumpulan, sesuaikan jamnya ya. Dan apabila ada yang melebihi batas itu pastikan sudah konfirmasi ke saya seperti itu untuk nanti pengolahan data atau nilai ya, jadi saya tidak bingung untuk menilai kalian. Oke, langsung saja ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai mobile commerce. Ini nanti akan saya jelaskan beberapa ya. Sebenarnya ini materinya banyak sekali, tapi nanti saya saya share di Classroom saja karena ini slide-nya banyak sekali kayaknya. Nanti tidak cukup waktunya ya. Nanti saya sampaikan secukupnya, kemudian kalian
pelajari sendiri di materi yang akan saya berikan seperti itu. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai mobile commerce. Nah, pembahasan kita ada beberapa poin di sini ya. Kalau nanti tidak cukup ya silakan dipelajari sendiri. Dari yang pertama ini adalah pengertian dari mobile commerce ya tadi ya, terminologinya, kemudian atributnya, infrastruktur mobile computing ya, keamanan mobile commerce dan lainnya nanti yang akan kita bahas. Oke, sebentar, ini nomornya belum keluar. Oke, kita mulai ya. Kita ke pengertian mobile commerce dulu ya, atau kita sebut m-commerce atau mobile commerce. Ini adalah pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang melalui atau dengan alat wireless handheld seperti telepon seluler dan personal digital assistant. Ini lebih ke menggunakan handphone atau telepon ya, telepon seluler. Misalkan kita sekarang lebih ke Android ya misalnya, itu contohnya seperti itu ya. Ini adalah pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang melalui alat wireless handheld seperti itu. Nah, terminologi dan standar m-commerce ini ada GPS Global Positioning System menggunakan teknologi berbasis satelit, PDA atau Personal Digital Assistant Computer Wireless genggam ya, komputer tapi genggam ya. Nah, untuk GPS tentunya kalian tahu sendiri ya, berbasis satelit untuk GPS tersebut. Dan SMS Short Message Service, EMS, ada Enhanced Messaging Service, MMS, Multimedia Messaging Service, Web Wireless Application Protocol, smartphone memungkinkan berinternet dengan aplikasi yang sudah terpasang. Nah, ini beberapa terminologi dan standarnya untuk m-commerce ya, yang kalian gunakan sehari-hari juga bisa digunakan untuk m-commerce, yaitu apa? Smartphone ya, dan juga misalkan dengan yang memungkinkan bisa berinternet intinya, karena ini adalah semacam elektronik ya, bukan semacam tapi memang elektronik, penjualan elektronik, jual beli di elektronik, dan kebetulan ini adalah menggunakan mobile. Nah, atribut dari mobile commerce ini dan faktor ekonominya apa? Nah, mobilitasnya, para pemakai membawa ponsel tentunya ya, atau mobile device lainnya, misalnya menggunakan apa aja terserah, yang terpenting ada koneksi internet tentunya. Jangkauannya luas, orang dapat dihubungi atau dituju pada setiap waktu, karena seperti yang kalian ketahui ya tentunya, untuk zaman sekarang itu jual beli online justru lebih ramai dibanding yang manual. Nah, walaupun bagi mungkin sebagian orang yang bagian orang tua yang tidak terlalu suka dengan pembelian e-commerce ini, karena mungkin kurang puasnya ataupun memang kurang menguasai di internetnya seperti itu ya. Kalau untuk anak-anak muda seperti kalian, saya rasa pasti lebih memilih e-commerce dibanding untuk manualnya ya. Di samping mungkin bisa lebih murah, itu juga bisa mungkin bisa pilihannya lebih banyak ya, dan juga tidak memakan waktu untuk ke pasar misalnya. Itu beberapa faktornya ya. Nilai tambah atribut m-commerce ada ubiquitas, informasi lebih cepat diakses secara real time ya. Kenyamanan, ini lebih alat yang dapat menyimpan data dan alat yang memiliki koneksi internet, intranet, dan extranet. Instant connectivity, koneksi cepat dan mudah ke internet, intranet, alat mobil lainnya, dan database untuk atributnya ya. Personalization, preparation, informasi untuk individual konsumen. Localization, product and service, mengetahui di mana lokasi memakai setiap saat dan memberikan layanan
kepada pemakai. Ini nilai tambah atributnya ya. Nah, infrastruktur dari m-commerce itu digunakan pada m-commerce. Antara lain ada infrastrukturnya tentunya menggunakan hardware ya. Hardwarenya apa, berupa smartphone. Kemudian softwarenya apa, aplikasi yang kalian gunakan untuk m-commerce ini, misalnya apa, Bukalapak ataupun apa ya. Nah, itu merupakan softwarenya. Kemudian media transmisinya, kebutuhan perangkat lainnya itu adalah infrastrukturnya ya. Transmisinya menggunakan apa? Menggunakan internet tentunya ya. Tentunya di dalam smartphone kita harus ada internetnya untuk bisa digunakan untuk pengaksesan m-commerce. Untuk perangkat keras kita lihat yang bisa digunakan adalah telepon seluler, mobile phone, PDA ya, personal digital assistant, trackable keyboard, interactive pager, lainnya seperti notebook, handheld, smart pad. Nah, ini beberapa contoh hardware-nya. Kemudian untuk software-nya itu perangkat lunak ya, Microsoft Mobile Client Operating System, Bluetooth, tampilan layar aplikasi mobile, backend legacy application software, application middleware, wireless middleware. Jadi ada beberapa ternyata ya, tidak hanya untuk untuk operating sistemnya ya. Jadi ada microprocessornya, processornya kita menggunakan apa misalnya, atau langsung menggunakan aplikasi middleware. Nah, itu bisa ya. Untuk media transmisinya itu digunakan seperti microwave, satellite, Bluetooth, infrared, radio, teknologi radio seluler. Nah, ini adalah sebagai transmisi medianya ya, alat sarananya ya. Untuk perangkat lain yang dibutuhkan ada misalnya ada pengaturan wireline yang sesuai dengan modem wireless one-nya, kemudian server jaringan dengan mensupport wireless, kemudian server database atau aplikasi, server besar aplikasi perusahaan, GPS locator yang digunakan untuk menentukan penempatan transport dari mobil computing device. Itu adalah perangkat lainnya. Nah, untuk keamanan berikutnya ada keamanan m-commerce mobile public key infrastructure, ada X509 sertifikat wireless application protocol. Keamanan yang relevan untuk m-commerce itu ada keamanan terhadap teknologi jaringan. Awalnya ya, lebih ke jaringannya apakah aman atau tidak untuk bertransaksinya. Nanti ada transport layer security untuk lebih keamanannya ya di lalu lintas jaringan. Kemudian ada service security, ini ada untuk tempat service keamanannya ya. Jadi kalau ada apa-apa nanti bisa dikendalikan. Ini mobil public infrastruktur contohnya, silahkan nanti dibaca ya. X509 adalah suatu standar itu ya untuk public key infrastruktur. Kemudian ada wireless application protocol, itu adalah suatu standar internasional terbuka, open standar ya. Ada keamanan terhadap teknologi jaringan, ada GSM, UMTS, web, Bluetooth. Transportnya ada ini untuk lalu lintas ya, SSL, untuk penghubung ya. Ada SSL, STLS, service security-nya banyak, intelligent mailbox, parlay, SMS, USSD, SIM, USIM, app toolkit. Oke, sebenarnya ini untuk pertemuan 11 ya, hukum e-commerce. Ini nanti kita sampai di sini dulu aja. Ini nanti yang saya kirim segitu aja ya, karena ini masih dalam satu paket. Mohon maaf ya, ini banyak sekali. Kenapa tadi saya bilang materinya banyak? Itu memang karena ternyata masih dalam satu paket ya, belum saya Oke, sampai di sini dulu ya untuk mobile commerce. Nanti dipahami, kemudian apa yang belum jelas silahkan dicari ya, dikembangkan. Ini sebagai tugas mandiri dan tidak perlu dikumpulkan, tapi kalian pelajari, dicoba. Apa yang kurang saya terangkan itu bisa kalian tambahkan dengan referensi terkait mengenai mobile commerce ini di referensi-referensi terkait
di internet, buku maupun yang lainnya, silahkan ya ditambahkan biar lebih lengkapnya mengenai mobile commerce. Saya hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Untuk penjelasan detailnya langsung kalian cari ya, yang belum saya jelaskan juga. Kemudian untuk lebih lengkapnya itu bisa kalian cari di internet, banyak sekali, ataupun repository mengenai mobile commerce itu sebenarnya banyak ya. Oke, seperti itu ya untuk pertemuan kali ini. Tidak terlalu banyak yang saya sampaikan mengenai mobile commerce ya, dari mobile yang dari yang kita bahas tadi di sini ya. Maaf, jadi ada pengertian, dari pengertiannya, kemudian terminologinya, atributnya, infrastruktur dari mobile commerce atau mobile computing itu apa saja, kemudian keamanannya di bagaimana di m-commerce, silahkan dipahami. Ini poin-poin ini yang perlu kalian ketahui, karena nanti pada saat pada saat kita ujian itu yang akan keluar mengenai hal itu ya. Boleh kalian tambahkan yang lain, tapi yang terpenting adalah poin tersebut harus yang kalian pelajari ya, mengenai mobile commerce tersebut. Oke, seperti itu ya. Misal ada yang dipertanyakan ya silahkan, mungkin bisa kontak saya atau di kolom komentar mengenai mobile commerce yang saya terangkan tadi ya di pertemuan 10 ini di mata kuliah e-commerce. Oke, seperti itu ya. Nanti mungkin kalau memang ada yang perlu dipertanyakan, ke kontak saya saja ya, biar mungkin cepat ya fast responnya. Yang terpenting tugas yang untuk pengembangan ya silahkan ditambahkan, walaupun tidak dikumpulkan, tapi ini untuk menambah wawasan kalian. Misalnya tadi saya tidak menjelaskan yang belum saya berikan penjelasan, itu mungkin bisa saya tanyakan pada saat ujian, jadi kalian harus tahu ya. Walaupun saya tidak menjelaskan, saya hanya menjelaskan poinnya, kemudian belum kebetulan misalnya kebetulan belum saya jelaskan detailnya, itu nanti kalian bisa mencarinya, dan karena pada saat ujian nanti siapa tahu nanti akan saya berikan soal mengenai hal itu ya. Nah, itu kenapa saya bilang silakan dikembangkan mengenai hal ini aja, dari 5 poin ini ya. Jadi ada tambahan nanti, tambahan pengetahuan untuk kalian masing-masing ya tentunya. Tidak perlu dikumpulkan, tidak apa-apa. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga dalam perkuliahan hari ini kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa bertambah untuk wawasan kita mengenai mobile commerce, khususnya di mata kuliah e-commerce ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.